Ini merupakan rekaman video patroli Divisi Siliwangi Angkatan Darat dalam operasi penumpasan gerilya rakyat Sarawak, Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, PGRS Paraku, yang merupakan bagian dari gerakan sayap kiri komunis di Kalimantan Barat. Operasi militer Angkatan Darat dibantu masyarakat Dayak. Tampak pejuang Dayak yang mempersenjatai diri dengan pedang mandau dan senapan rakitan dengan peluru paku, batu, atau benda tajam lainnya. TNI dan pasukan Dayak menghadapi medan berat ketika memburu PGRS Paraku yang melarikan diri ke dalam rimba Kalimantan. Mereka tiba di kamp PGRS Paraku. Tampak bendera komunis yang mirip dengan bendera komunisme Cina. Di penjara Pontianak, Angkatan Darat mulai melakukan interogasi terhadap beberapa prajurit PGRS Paraku yang ditahan. Telah disita berbagai dokumen, senjata, hingga buku-buku Mao Zedong. Interogasi juga dilakukan terhadap 4 perempuan Tionghoa yang ditahan di penjara Pontianak. Kalimantan Barat terbakar oleh perang sipil. Perang ini bermula ketika gerilyawan PGRS Paraku dikabarkan telah membunuh 25 orang suku Dayak. Masyarakat Dayak marah besar. Mereka kemudian melaksanakan ritual mangkuk merah dan kembali mempraktekkan budaya ngayau, alias memenggal kepala pihak musuh. Insiden ini telah mendorong masyarakat Dayak berperan aktif membantu TNI untuk memberantas pasukan komunis di Kalimantan Barat khususnya. Mayoritas PGRS Paraku merupakan etnis Tionghoa, sehingga dengan cepat insiden ini membuka ruang kerusuhan sipil antara suku Dayak dan Tionghoa. Pada tahap awal, pasukan Dayak diperkirakan membunuh 80 orang Tionghoa sebagai aksi balas dendam. Kerusuhan dengan segera menyebar ke Santero, Kalimantan Barat. Warga Tionghoa yang ketakutan kemudian mengungsi ke Pontianak dan Singkawang, baik melalui jalur darat maupun sungai. Ini merupakan kondisi kamp pengungsi Tionghoa di Kalimantan Barat. Dilaporkan ada lebih dari 4.000 pengungsi Tionghoa di Pontianak dan sekitar 12.000 lainnya di kamp Singkawang. Mereka tinggal dalam kamp pengungsi yang dikawal ketat oleh tentara Indonesia. Tujuan pengawalan ini adalah untuk mencegah kemarahan masyarakat Dayak kepada masyarakat Tionghoa akibat insiden bersenjata antara pasukan PGRS Paraku dengan Angkatan Darat dibantu masyarakat Dayak. Sayangnya, pengamanan ini hanya bersifat fisik. Tinggal bertahun-tahun di kamp pengungsian seadanya telah menyebabkan banyak pengungsi yang tewas akibat wabah TBC dan disentri, serta malnutrisi hingga kelaparan. Pemerintah Indonesia dan Misi Kemanusiaan Katolik mencoba menekan angka kematian dengan mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan. Ada campur tangan Presiden Soekarno dalam pembentukan PGRS Paraku. Mulanya adalah penolakan pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Kebijakan ini didukung oleh warga Tionghoa di Kalimantan bagian utara yang khawatir terjadi dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara, khususnya warga Tionghoa. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan Menteri Oi Chutat untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa di Kalimantan Utara yang anti Malaysia. Hasilnya adalah hampir 900 orang Tionghoa Kalimantan Utara bersedia pindah ke daerah Kalimantan Barat untuk memperoleh pelatihan militer dan dipersenjatai oleh pemerintah Indonesia.
Mereka inilah yang kemudian membentuk PGRS Paraku di bawah komando Brigjen Suparjo, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur 4 Mandau. Sejarah mencatat, PGRS Paraku bahu-membahu bersama Angkatan Darat dan para sukarelawan Indonesia lainnya menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu bala tentara Gurkha Inggris dan Australia sepanjang masa konfrontasi. Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara menjadi medan perjuangan pasukan PGRS Paraku. Namun, tragedi politik Gerakan 30S PKI kemudian menggusur kekuasaan Soekarno. Brigjen Suparjo bahkan dihukum mati. Alhasil, ketika Soeharto berkuasa, Angkatan Darat melakukan upaya penumpasan terhadap seluruh kekuatan politik kiri, termasuk PGRS Paraku di Kalimantan Barat.